dan membuat kita merasa menjadi manusia. Nah, di podcast kali ini aku gak sendirian teman-teman, tapi aku ditemani oleh pembicara-pembicara hebat, yaitu Hai, aku Alvin. Hai, aku Anissa. Hai, aku Jamin. Hai, aku Jamala. Dan hai, aku Nikita yang akan menjadi host pada sesi podcast kali ini. Nah, hal menarik dari podcast ini adalah kita akan membahas mengenai satu materi yang mungkin umum ya untuk para psikolog atau orang yang belajar psikologi, yaitu adalah kesadaran dan ketidaksadaran. Tapi uniknya atau menariknya adalah materi ini bakal dikombinasi dengan perspektif filsafat. Bener banget nih Niki. Misteri terbesar kita itu ya diri kita sendiri, karena banyak psikolog yang mengatakan bahwa gak ada satupun dari bagian diri manusia yang bikin mereka itu gak penasaran gitu. Wah, betul banget sih. Keren banget ya. Dan jujur aku kayak agak tertarik banget nih karena jarang-jarang aku nemuin filsafat sama psikologi itu kayak digabungin di satu tempat yang sama. Karena biasanya kalau misalnya aku cari tahu tentang penelitian tuh suka bisa nemu sama psikologi sendiri, filsafat sendiri, kalau mereka gabung. Buat yang mikir nih, pembahasannya berat banget. Tenang aja guys, nah kita bakal bahas dengan cara yang sangat santai dan relatable nih, tapi tetap berdasar pada sumber literatur ya. Wah, bener banget nih Diomin. So, kita langsung masuk aja ya ke sesi diskusi kita. Siap-siap ya, kita bakal bahas satu persatu mengenai kesadaran dan ketidaksadaran perspektif psikologi dan filsafat. Oke? Oke, nih, Caca kamu tuh suka banget kan membahas mengenai filsafat. Nah, kalau misalnya topik ini kesadaran dan ketidaksadaran tuh seberapa penting sih dari perspektif filsafat? Jelas penting banget sih nih, karena dari dulu tuh para filsuf itu juga udah nanyain apa itu pikiran. Itu mulai dari Socrates sampai Descartes gitu. Nah, mereka tuh sampai berdebat tentang hubungan tubuh dan pikiran. Menurut Descartes, tubuh dan pikiran itu terpisah gitu. Oh, berarti sebelum Noah muncul tuh para filsuf ini selalu berspekulasi dan berdiskusi terus gitu ya? Bener banget, Vin. Itu ada dokter filsuf bernama Wilhelm Wundt. Dia dokter yang berasal dari Jerman. Itu tuh menggabungkan filsafat dan teori alam untuk membuat psikologi modern pada tahun 1879. Nah, mereka tuh kayak berusaha untuk mengukur proses mental, ya kayak gitu. Wah, menarik banget ya ternyata ya dari perspektif filsafat manusia. Dia tuh pengen tahu juga nih dari perspektif psikologi. Oke, jadi secara umum psikologi itu kan didefinisikan sebagai kayak kajian atau penelitian yang ilmiah mengenai perilaku dan proses-proses mental manusia itu. Dan proses mental yang dimaksud ini tuh kayak gimana pikiran kita, perasaan, dan motivasi yang kita alami secara pribadi. Tapi biasanya tuh nggak bisa diamati secara langsung. Kan kalau misalnya orang merasa senang atau merasa sedih kan nggak pernah dimainin, oh besok aku lagi sedih. Iya sih. Aneh banget ya sih. Dan biasanya tuh kayak spontan banget dari kesadaran kita, dan kesadaran ini tuh tempat ego dan sikap jiwa kita berada. Dan ini tuh titik dimana kita bisa sadar tentang gimana perasaan kita, persepsi kita terhadap sesuatu, dan gimana kita mengikat sesuatu yang benar-benar terjadi gitu. Dan hal itu tuh bisa bikin kita bedain tentang apa yang benar, tindakan mana yang salah, dan gimana caranya kita harus bertindak terhadap suatu fenomena di depan kita. Oh gitu, ini tuh berarti cocok banget gak sih sama kesadaran menurut William James yang fleksibel dan terus berubah gitu. Jadi kayak arus kesadaran yang ngalir mengikuti informasi yang masuk ke dalam pikiran kita gitu. Oh, berarti kayak kesadaran itu kayak jendela kita buat ngeliat dunia dan dunia gitu ya? Betul banget nih, kalau dalam filsafat itu tuh sering banget dikaitin sama pertanyaan-pertanyaan kayak siapa aku, terus kayak kenapa aku berpikir gitu. Oh, ini tuh berarti siapa ya namanya ya, filsuf yang bilang kayak karena aku berpikir maka aku ada. Descartes. Oh iya. Iya. Nah, kayak itu yang kita beda banget dari hewan-hewan dan ya semua hal lain yang ada di dunia gitu. Walaupun hewan mungkin punya kesadaran dan kayak nggak sama lingkungan dan sebagainya, tapi manusia tuh bisa lebih sadar bukan cuma ke lingkungan sekitar, tapi juga terhadap keberadaannya sendiri, kayak tentang pilihan yang diambil dan juga konsekuensi dari pilihan itu. Ya, gitu. Iya, Fit. Ini juga sama kayak Sartre. Sartre itu juga bilang kalau manusia itu adalah makhluk yang sadar ketika dia sadar gitu. Jadi kayak ada lapisan refleksi itu di dalam diri gitu loh. Pokoknya nggak sih, kayak kan kita kampus nih. Terus kan kita kayak suka mikir kan kayak, hari ini gue pakai outfit apa ya? Oh, yang
langsung arus kesadaran kita masih aktif kan, karena kayak kita masih bisa sampai mikir hal tersebut gitu loh. Jadi kayak berarti kan kesadaran itu dan arus kesadaran itu selalu ada di setiap hal di kehidupan sehari-hari kita, termasuk kayak ya hal kecil yang mungkin kayak kita bahkan nggak sadar gitu, tapi ya sebenarnya sadar gimana? Jadi kayak kita bikin pilihan padahal ya sebenarnya itu pilihan kecil-kecil gitu loh. Kayak setelah langsung otak kita mikir, oh berarti gue harus pakai baju ini ya. Gue mau ngomong ini sesimpel itu nggak sih? Kayak misalnya kita mau ngechat orang guys, kayak kadang kita mikir dulu nggak sih, aduh ganggu dia nggak ya? Oh iya iya, aku banget ya Nash ya. Mereka udah malam ya, biasanya kayak udah dari ya takut kayak nggak enak. Benar-benar kesannya tuh kecil gitu, tapi itu termasuk dalam aktivitas kesadaran kita yang lagi aktif. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk dan membahas hal yang mungkin lebih sulit ditebak dan penuh banget akan pertanyaan, yaitu ketidaksadaran. Caca, kalau misalnya dari perspektif filsafat manusia, ketidaksadaran ini tuh seperti apa sih? Jadi ketidaksadaran dalam filsafat itu sebenarnya bagian dari diri kita yang nggak kita sadarin gitu. Sebenarnya Nietzsche itu tuh udah lama ngomongin ini, jauh sebelum Freud itu dia bilang kalau banyak perilaku kita yang dilakukan itu tuh atas kehendak yang tidak kita sadarin gitu. Nah, sementara menurut Berlusconi itu tuh dia melihat ketidaksadaran ini kayak sebagai pengetahuan yang diam gitu. Jadi kayak intuisi, terus kayak pengetahuan yang kayak kebiasaan yang otomatis atau kayak reaksi spontan tubuh gitu. Kalau filsafat itu berarti kayak ngeliat ketidaksadaran itu bisa dibilang kayak dasarnya pengalaman tersembunyi gitu ya? Iya bener banget, malah jadi kayak banyak filsuf itu yang setuju kalau manusia sebenarnya itu nggak sepenuhnya kenal atau ngerti dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak ada lapisan-lapisan bawah yang membentuk siapa kita gitu. Wah, ternyata perspektif dari filsafat itu udah dalam banget ya. Tapi aku pengen tahu nih dari perspektif psikologi, khususnya dari psikoanalisis. Nah, boleh nih Tiomi membahas mengenai ketidaksadarannya. Kalau menurut psikoanalisis Freud ya, itu kan dia melalui pendekatan psikodinamika ya, yang dimana dia di situ tuh Freud itu menekankan pada pikiran ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu penuh konflik antara dorongan biologis seperti kayak agresi, seksualitas dengan tuntutan sosial kayak norma dan moral yang ada di masyarakat. Kalian tahu ini kan, ego superego. Itu salah satu teorinya Sigmund Freud. Nah, banyak teorinya Sigmund Freud ini lahir dari pengamatan kasus-kasus pasien yang sadar bermasalah. Oh gitu, itu tuh kayak diibaratkan kayak gunung es itu nggak sih? Iya, iceberg itu ya. Di atasnya itu yang kecil itu sebagai kesadaran, sedangkan yang bawah, yang besarnya itu adalah ketidaksadaran. Ya, gitu. Berarti kalau misalnya kita tiba-tiba marah nih, tapi kita kayak nggak tahu alasannya, kalau tiba-tiba marah aja gitu tanpa alasan yang jelas gitu, itu berarti bisa jadi kayak dorongan dari bawah sadar kita ya yang lagi agresif ataupun kayak nggak stabil gitu lah. Bisa banget, itu sering ya Mbak ya. Oh gitu. Tapi kalau itu tuh maksudnya ke teorinya Carl Jung, yang dimana ada bagian dia yang menyebut kalau ketidaksadaran personal maksudnya. Isinya tuh kayak pengalaman masa lalu kita yang kita tekan, jadi yang kita sengaja lupakan karena mungkin traumatis bagi kita jadinya. Tapi beberapa mungkin bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, ketika udah ditekan, dia bisa muncul lagi tiba-tiba. Padahal udah ditekan tapi udah bisa muncul lagi gitu. Jadi bisa muncul tiba-tiba Iya. gitu ya. Itu kayak enak banget sih. Soalnya iya, gimana ya? Emang aku pernah ngalamin nih kayak ketidaksadaran personal ini jadi muncul lagi gitu kan. Soalnya dulu pas SMA, umrah aku kan kayak bikin grafis gitu, dan aku pernah kayak gagal total di kayak itu sebenarnya kayak gladi besi gitu. Cuman dari guru-gurunya ngambil nilai upah tuh dari gladi besinya bukan pas pentasnya. Kok bisa sih? Ya. Dan pas itu aku kayak gagal banget untuk stay in role di karakter itu, soalnya kayak emang agak asing buat aku kan. Tapi kayak jadinya jelek banget dan malu, soalnya itu sama kadang ngeliatin. Aku kayak udah coba lupain terus, aku nggak mau ingat, aku nggak mau bahas. Dan kayak sebulan kemudian pas ya hari pentas, aku naik panggung dan itu masih backstage, belum di depan stage banget kan, tapi kayak udah dan kayak tanganku tremor kelihatan, terus kayak lambungku tuh kayak sakit gitu, tapi kadang bener kayak grogi banget gitu loh. Emang mules dikit gitu ya? Kayak gitu. Nah itu salah satu bentuknya ketidaksadaran personal tuh kayak gitu. Jadi kayak pengalaman selalu itu tiba-tiba muncul kan, yang tadi ada trauma yang dia tiba-tiba penilaiannya dari besi. Nah tiba-tiba pas udah mulai pentas hari-harinya itu
itu dia langsung ada respon fisik gitu, bentuknya respon fisik kayak tadi langsung mukanya kayak perutnya sakit gitu ya, kayak mau kambuh gitu makanya. Nah itu salah satu respon fisik dari tubuhnya dia, itu masuk dalam kesadaran personal. Jadi itu kayak simulasi apa sih? Simulasi terus akhirnya ada respon gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketidaksadar personal itu adalah wajib tersembunyi ya kan. Misal suatu tuh kayak keluar. Jadi kayak bom waktu juga nggak sih? Kayak tahan. Kan kalau misalnya ada kayak ini ada ini ya, aku kayak lega ya. Lagi kita mau presentasi nggak sih kayak, aduh kan mungkin kayak aku juga punya pengalaman sih mirip kayak Alvin. Jadi tuh dulu aku punya guru yang agak killer waktu presentasi. Dan jadi tuh aku kebawa-bawa gitu loh. Jadi aduh aku kalau presentasi sama guru lain tuh masih kebawa vibes guru itu. Jadi aku tuh presentasi tuh kayak gemetar terus keringetan, kayak semua tegang banget. Dan akhirnya apa yang aku pelajarin sebelumnya jadi lupa. Dan itu juga banget sih tuh kayak gitu ya. Sumpah kesel sih kalau blank gitu juga. Aku kayak bingung mau bicara apa ya. Semua yang ada di otak hilang. Nah, selain mengenai personal dari jam, kita bakal membahas lebih dalam lagi dan lebih kompleks lagi, yaitu adalah ketidaksadaran kolektif. Nah, aku mau banget nih kamu dijelasin tentang ketidaksadaran kolektif. Oke, jadi kalau ketidaksadaran kolektif itu bisa dibilang levelnya lebih dalam daripada ketidaksadaran personal ya. Karena kalau personal kan bisa dari pengalaman doang ya. Nah, tapi kalau si ketidaksadaran kolektif itu ada hubungan juga sama pola-pola psikis yang dari nenek moyang kita, ataupun kadang itu bisa ngaruh dari gen gitu. Oh, jadi ini kayak sifat menurun gitu nggak sih? Iya. Kita langsung kayak udah, ya udah secara biologis aja Iya, udah iya, kita iya. kayak sifat mama kita nurun ke kita, Iya. sifat papa kita nurun ke kita. Iya. Terus apa aja sih bentuk-bentuk dari ketidaksadaran kolektif yang sering banget kita lihat di kehidupan sehari-hari? Jadi ada seorang tokoh namanya John, dia itu ngebagi jadi ada 3. Yang pertama itu ada persona, yang kedua ada anima atau kadang juga dibilang animus, sama yang terakhir itu ada si shadow. Jujur malah aku masih suka bingung kayak bedain persona sama shadow tuh gimana sih? Boleh kasih contohnya nggak? Sebenarnya simpelnya itu kalau persona ini adalah topeng sosial kita yang kita tampakin atau kita liatin ke orang-orang gitu. Jadi kayak karena pasti pernah dengar nggak sih kayak wajah di balik topengnya itu beda. Nah, bedanya itu karena kalau persona ini kita bakal nunjukinnya hal-hal baik yang membuat kita bisa dihargai atau diterima sama masyarakat atau orang-orang lain gitu. Jadi itu secara langsung ada image ya sih, biar orang tetap dekat sama kita, berteman sama kita. Jadi kayak apa ya? Dulu aku ingat banget ada yang namanya tuh fake smile. Oh iya. Itu kan mirip banget. Itu gambar-gambar alay dari fake smile. Gitu kan. Ini kayak mirip-mirip gitu ya, kita menjaga. Ya udahlah, biar orang tuh ngeliat kita ceria aja. Padahal kayak, aduh gue lagi capek banget, gue lagi sedih gitu ya. Pokoknya biar kayak image yang udah kita bangun gak hancur lah kan ya. Kalau nggak ada sifat-sifatnya itu makanya kayak dia cuma baik-baiknya doang gitu loh. Berarti ini tuh kayak kita sengaja nge-shaping gimana kayak diri kita bakal dilihat sama orang lain gitu kan. Iya, benar-benar. Berarti persona ini proses pembuatan persona dari seseorang ini kayaknya makin mudah dong dengan adanya media sosial. Iya juga ya. Iya. Kayak Instagram ya kan. Instagram kita pasti kayak kalau ngupload maunya bagus-bagus aja. Iya. Padahal ya kenyataannya waktu sebelum kita foto-foto itu kita harus Milih foto. milih dulu ya. Milih dulu. Main kali-kali itu. Padahal kita mau fotonya kita lagi cantik banget. Tadi kan kayak langsung cantetan. Gitu doang ya. Iya. Jadi biasanya kan orang kayak kalau nge-post foto tuh kayak bilang selfie di rumah sebelum berangkat. Gak pernah tuh kayak pas baru pulang baru di foto gitu. Oh iya, ya benar kayak fresh ya. Kayak kamu cantik iya soalnya. Betul gitu guys. Iya. Terus juga orang-orang tuh kayak nggak pernah kayak upload kalau mereka lagi marah atau lagi Iya. apa. Itu jarang banget ya, walaupun ada tapi jarang. Biasanya orang ngejaga kayak dari image-nya kayak gue tuh orangnya baik, kalau gue tuh orangnya lembut, hati lembut. Biasanya orang yang suka volunteer baru tuh upload. Terus kalau yang marah kan nggak pernah tuh upload kan. Tapi kalau udah punya kayak prestasi kayak medali. Iya benar. Flexing dong. Nah, sifat-sifat buruk itu yang disembunyi itu masuknya ke si shadow. Jadi iya, shadow itu kebalikannya si persona. Karena si shadow ini adalah sisi gelap yang kita sembunyiin karena orang-orang itu nggak boleh tahu tentang sifat ini. Karena biasanya tuh isinya tuh kayak sifat-sifat agresif lah, atau kayak primitif lah, atau kayak apa ya? Pokoknya nggak pantas buat ditunjukin gitu deh. Makanya jadinya si shadow-nya ini kayak biasanya kita sembunyiin, jadi biar orang itu nggak tahu. Tapi kadang itu shadow itu muncul kalau kita lagi marah atau kayak apa ya, kayak lagi nggak bisa dikendalikan gitu deh. Makanya jadi kayak suatu tiba-tiba marah itu si shadow-nya lagi lepas dari kontrol dia. Kayak misalnya kita kesel sama orang terus kayak orang itu udah berkali-kali nih kesel ngeselin gue kan. Apa ya? Gue nggak kesel kayak gue nggak bisa nahan lagi, gue nggak bisa dia juga udah. Shadow munculnya shadow lepas itu. Jadi
Jadi kita skill dong kak. Ya, udah. Tapi masih banyak sama shadownya. Aduh. Jadi mungkin kayak kalian ngeliat aku kalau di kampus kayak diem aja, terus kayak nggak pernah marah kan. Nah tapi sebenarnya tuh ada sisi gelapku yang sebenarnya itu aku sebenarnya gampang marah. Dan kadang itu ya aku luapinnya kayak kalau nggak ada orang lah, karena kan ya jadi image kan. Oh iya. Jadi kita lawan deh. Nah jadi aku itu mungkin pernah ngerasain si shadownya ini lepas itu, misalnya kayak kita lagi capek banget nih. Kan kalau capek itu kadang kita udah kayak nggak bisa marahnya nggak ambil gitu kan, kayak udah nggak bisa mikir bahkan untuk jadi image gitu kan. Nah kadang kalau kita lagi capek gitu, jadinya kayak itu gampang ketidur gitu. Nah kan biasanya ada di rumah kan pasti capek nih. Nah aku itu kan di rumah punya peliharaan. Nah sebenarnya lucu, dan aku juga sayang sama peliharaannya. Cuma karena lagi capek itu kadang dia entah ada main atau gimana jadi nyakar. Kan nyakar sakit kan. Tapi ya kita lagi capek kayak gitu gitu kan, nancep gitu loh. Jadi sakit, jadi kayak langsung emosi. Jadi kadang itu kayak langsung lanjut ke lempar. Jadi dikasih. Tapi abis itu aku jadi kayak balik lagi gak sadar, jadi kayak kok dia apa gitu ya, kan saya lagi. Jadi kayak aku nyesel banget nih. Ya karena aku tahu sih sifatnya sebenarnya nggak boleh, cuma karena kelepasan jadi kayak gitu. Yang peliharaan bisa dikasih ya. Ya. Kayaknya enggak sih, nggak tahu gitu. Nah terus kalau misalnya anime itu tuh berarti sisi feminim yang ada dalam pria ya? Iya, jadi kalau anime itu biasanya pria, soalnya kan kalau kita tahu pria itu biasanya sisi gentle gitu kan. Nah, ya pokoknya kayak cowok banget gitu. Nah, tapi kalau ada animenya ini, dia ini bentuknya bentuk feminim. Jadi biasanya itu dari ibunya, karena pasti orang feminim yang terdekat dan benar feminim kan ibunya kan. Nah, jadi kadang itu gen dari ibunya suka turun ke anaknya, jadinya anak itu punya wajah yang lembut lah. Atau kadang itu bisa punya hobi yang bisa dibilang sebenarnya hobi bisa anak cewek gitu. Contohnya kayak misalnya cowoknya suka ngelanjut, padahal biasanya kan itu kan ciri khasnya cewek kan. Nah itu salah satu contoh anime yang sering muncul di cowok gitu guys. Oh jadi itu nih kurang lebih tuh kayak misalnya sifat yang secara klasifikasi sosial tuh kayak udah perempuan ya, misalnya gitu kan yang disebutin, tapi dilakuin sama laki-laki. Iya. Nah pembahasannya udah komprehensif banget nih, mulai dari kesadaran yang kita lihat, pengalaman yang kita tekan, sampai warisan dari nenek moyang yang berlaku kita, seperti kayak sifat-sifat orang tua kita ya. Nah ini membuktikan bahwa ilmu psikologi adalah bidang yang lebih luas dari perilaku manusia, tidak hanya psikologi abnormal. Nah teman-teman, kita udah di akhir sesi nih, nah jadi kita tuh belajar memahami diri kita. Nah dari diri kita tuh ada dua hal, ada yang kesadaran dan ketidaksadar yang sudah kita pelajari dari pembicara-pembicara hebat. Nah secara nggak langsung sebenarnya kita tuh hidup di dua dunia teman-teman. Ada dunia yang kita sadari nih, seperti ini kita sadari kita lagi podcast nih buat podcast, dan ada yang tidak kita sadari, yaitu dunia tersembunyi di dalam diri kita yang sebenarnya tuh nggak bisa kita raih dan kita tuh nggak tahu apa sih diri kita tuh sebenarnya gimana yang kita tidak sadari ya. Intinya kan di sini filsafat dan psikologi sebenarnya sangat berhubungan erat ya, terutama psikoanalisis nih yang banyak bahas ketidaksadaran. Nah, kita juga nggak boleh lupa nih kalau misalnya kesadaran kita yang meliputi ego dan sikap jiwa kita, mau kita ekstrovert atau introvert kayak itu kita harus bisa kontrol tentang gimana kita beradaptasi ke lingkungan kita. Iya. Jadi misalnya kayak kita lagi tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang kayaknya bukan kita, coba kadang kita tanya, ini berarti persona aku atau shadownya ini apa ya? Gitu loh. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Buat yang penasaran tentang konsep jam, ini tuh sering banget dipakai buat menganalisis karakter di dalam karya sastra gitu. Nah oke, terima kasih teman-teman, terima kasih para pembicara hebat dari Kak Alvin, Kak Caca, Kak Yomin, Kak Nala. Semua yang jelas itu sangat lengkap ya. Dan jadi kita lebih tahu nih tentang sisi kita nih, lebih jelas ya, dari perspektif psikologi bahkan perspektif filsafat.